Sudah. Ya. Ya, mulai ah. Oke, saya masuk sudah. Mulai ya? Ya. Ya, bisa mendengar suara saya. Ya. Dokter Hadi, terdengar suaranya, Dok? Dokter Hadi. Dok, jangan di-unmute, Dok. Ya. Nah. Ada ya? Oke, Mangga. Ya, sudah ada. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu 23 Desember 2020. Alhamdulillah. Ya, tim Promkes Rumah Sakit Al-Islam Bandung dengan disupport oleh PT Presin hari ini sesuai dengan undangan yang akan disampaikan, kita akan mengadakan materi webinar kesehatan deteksi dini gagal ginjal di fase 1. Ya, dan alhamdulillah yang sudah terdaftar kami informasikan sampai saat ini kurang lebih 115 peserta yang sudah terdaftar. Kita lihat di depannya yang sudah terdaftar. Mohon untuk admin nanti bisa diakses yang masuk ya, kurang lebih 115 yang sudah terdaftar. Ya, dan insya Allah narasumber kita sudah hadir di tengah kita, Dr. Abdul Hadi Martafikum SPPD KGH, dan juga rekan-rekan semua sahabat sedulur. Insya Allah materi nanti akan dipandu oleh moderator kita, salah satu dokter di unit yang biasa mengelola Dr. Hajar IMM. Baik, untuk keberkahan kita semua, kita buka webinar ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan sebelum saya serahkan kepada moderator untuk memandu webinar kesehatan ini, ya, untuk seluruh peserta jangan lupa karena ini ada SKB yang akan kita dapatkan untuk Anda untuk memberikan memberikan alat-alatnya atau kelengkapan. Baik, kita langsung saja memperhatikan waktu. Mangga ke moderator kita, Dr. Hajar IMM, memandu webinar deteksi gagal ginjal di fase 1. Silakan, Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Admin, tolong suaranya tidak jelas, mohon diperbaiki bisa? Sebentar ya teman-teman, ini sedang diperbaiki. Katanya suaranya kurang jelas, ini dari chat beberapa. Ya, tapi kalau Yaya jelas ya. Ya, jelas ya. Sudah cukup teman-teman? Ya, kita coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bersilaturahim ya, walaupun dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim antara Rumah Sakit Al-Islam Bandung dengan teman-teman atau sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang bekerja di Vaskes atau pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebelumnya mungkin kita
dalam bentuk ini ya, dalam bentuk webinar tentang tadi sudah disebutkan oleh MC kita tentang deteksi dini gangguan ginjal di Vaskes 1 yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Hadi Martakusuma, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Hadi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Juga kepada teman-teman sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung, teman-teman dokter yang bekerja di Vaskes tingkat pertama, terima kasih dan atas partisipasinya pada kegiatan webinar kali ini. Ya, sebagai pendahuluan mungkin saya akan menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran. Ini juga dari Dr. Abdul Hadi, Dok ya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dikatakan bahwa waja'alna ma'a kulla syai'in hayya. Jadi sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu yang hidup ini berasal dari air. Seperti kita ketahui bahwa organ penting yang mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita adalah ginjal ya. Apabila ginjal kita ada gangguan, maka akan mengakibatkan morbiditas dan bahkan mungkin mortalitas. Mungkin secara tidak langsung ya, karena itu merupakan komplikasi dari gangguan ginjalnya sendiri, ya seperti stroke, kemudian juga ACS ya mungkin itu. Nah, berdasarkan data di renal unit seperti tadi disampaikan oleh MC kita, bahwa saya kebetulan bekerja atau kerja sehari-hari di renal unit Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Terjadi datanya itu terjadi tren peningkatan ya, Dok ya, jumlah pasien-pasien yang di hemodialisis ya. Hal ini terbukti dari apa? Alhamdulillah pada bulan Juli tahun 2020 renal unit Rumah Sakit Al-Islam Bandung sudah menambah kapasitas mesin HD dari yang awalnya sebelumnya 34 sekarang menjadi 46, dan untuk si pagi ini sudah full ya 46 ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terus jumlah pasien-pasien yang di hemodialisis tersebut gitu. Selain itu juga berdasarkan pengalaman di lapangan, ini terjadi pergeseran usia ya, Dok ya. Kalau dari saya dari awal ketika bekerja di hemodialisis, ini banyaknya pasien-pasien yang sudah lanjut usia, tetapi sekarang sudah bergeser pasien-pasien yang umur 20-30 tahun sudah banyak yang menderita gagal ginjal ya. Ya, dan ketika di anamnesis ternyata semuanya mengatakan gejalanya tidak khas gitu ya. Jadi tapi ketika diperiksa pemeriksaan penunjang, bahkan kalau ada yang dinuklir, ginjalnya sudah tidak berfungsi ya. Jadi oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini Rumah Sakit Al-Islam Bandung mengambil tema bagaimana kita sebagai dokter umum di Vaskes 1 dapat mendeteksi deteksi dini gangguan ginjal di Vaskes tingkat 1 ini ya. Itu mungkin sebagai pendahuluan dari saya sebagai moderator. Mungkin untuk tidak berpanjang lagi waktu ya, marilah kita terlebih mendengarkan arahan atau materi dari Dr. Hadi. Mudah-mudahan setelah kita mendengar materi ataupun penyampaian materi dari Dr. Abdul Hadi ini, kita dapat lebih aware lagi bagaimana kita dapat mendeteksi sehingga kejadian-kejadian pasien-pasien yang dirawat di ruang hemodialisis Rumah Sakit Al-Islam Bandung ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendeteksi lebih awal. Itu mungkin ya. Sebelum kita mulai pemaparan materi, mungkin ini ada di share screen sudah terlihat kurikulum vitae dari Dr. Abdul Hadi ya. Silakan mungkin nanti dibaca saja, sama hanya saya ingin menyampaikan sedikit sebagai perkenalan saja. Mungkin saya, Dok, mohon izin untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Abdul Hadi. Nama Dr. Abdul Hadi Martakusuma, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, lahir di Garut. Kenapa, Dok? Ya, bikin aja lah, ini pakai gambar, ini aja. Nanti. Agustus tahun Oh iya, silakan Dok. Mungkin nanti kurikulum vitae akan langsung di share screen kan ya Dok ya. Baiklah, untuk barokahnya acara ini,
Untuk barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan materi mengenai deteksi dini gangguan ginjal di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu kepada Dr. Abdul Hadi kami persilakan. Oke, terima kasih. Tapi nggak bisa di ini ya. Kenapa, Dok? Ya, oke. Ini jadi saya lahir di Garut tahun 49. Kelihatan kamarnya? Kamar kelihatan nggak ya? Kelihatan, Dok. Jelas, Dok. Kelihatan, Dok. Jadi, sampai SMA di Garut. Terus dokter umum dari Universitas Indonesia. Saya sekelas dengan Ibu Menteri, itu ada Ibu Menteri dan saya, Punila. Terus tahun 75-77 saya menjadi perwira kesehatan pendidikan Korps Marinir di Surabaya, ya. Terus 77-79 di pusat pendidikan Korps Pelaut. Saya mungkin satu-satunya dokter yang pernah naik kapal selam, karena sudah ini kapal selamnya rusak. KRI Pasopati yang ada di Taman Mini. Ya. Terus 77-78 saya Kepala Kesehatan Komando Lintas Laut Militer, ya, Jakarta. Terus 1986 saya kirim oleh Depkes bekerja di Malaysia, ya. Karena mereka tahu saya bekas militer, jadi saya tiap bulan itu datang ke satu pulau yang di Laut Cina Selatan yang sekarang ribut dengan Cina tuh, Malaysia, pakai helikopter ke sana tiap 1 bulan sekali. Terus tahun 86 saya ambil spesialisasi di penyakit dalam, Unpad. Terus tahun 94 saya pendidikan tambahan di University of California Los Angeles, ya, untuk tambahan 1 bulan clinical nephrology, ya. Terus tahun 13 saya S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan jadi sebagai epidemiologis. Terus tahun 2013 saya mengetakan formula saya di Jepang. Waktu itu kan banyak formula Chinese, formula Jepang, India, tapi semua itu modifikasi dari CKDM MD. Saya satu-satunya mengumpulkan formula sendiri, yang bikinan sendiri, sehingga waktu foto bersama saya tempatkan di tengah, itu dapat kehormatan sebagai orang yang mempresentasikan formula yang bikinan sendiri. Oke, sekarang langsung ke materi ini. Ini kita mulai ke makalah, ya. Jadi deteksi dini gangguan ginjal di Vaskes tingkat 1 itu bahan diskusi di ini. Kita lihat, ya, ginjal itu terdiri dari beberapa bagian ini. Jadi kita lihat ini ada pembuluh darah, glomerulus, ya, sistem tubulus. Tapi ini kita lihat, ya, seperti ada 2 ketidakefisienan dalam ginjal. Kalau kita lihat selintas, pertama glomerulus itu difiltrasi 120 ml per menit. Sedang urin output hanya 1 ml per menit. Jadi 119 diserap kembali di sistem tubulus. Ini kan kelihatannya sia-sia, ya. Terus yang kedua, ini kita lihat di gambarnya, ini sesudah ini urin primer masuk ke tubulus proksimal, ke loop of Handler, ya. Harusnya sih kembali lagi langsung ke sini, tapi ini kembali lagi ke sini, ke mendekati itu.
Yang kita lihat ya di sini ya. Jadi ini sesudah difiltrasi ke sini ke loop of handler, harusnya langsung aja ke collecting duct, tapi dia tidak. Ini si air kencing di tubulus itu nempel lagi ke arteri afferent di sini ya. Ini kelihatannya sia-sia. Hampir 1 abad orang bertanya-tanya, kenapa kok terjadi seperti ini? Baru Fallon ya tahun 2013 di gambar bawah ini yang saya tunjuk ya. Ternyata di sini dia nempel ke sini tidak sia-sia. Ini adalah ada suatu struktur yang kompleks. Suatu kompleks. Jadi karena gini, kalau misalkan urin terlalu banyak natrium, dia terdeteksi di sini. Akibat terdeteksi, dia akan arteri afferent akan mengkonstriksi, sehingga aliran natrium ke glomerulus akan berkurang. Jadi ini suatu sistem kontrol. Ini kita lihat di gambar ini kanan bawah, ruwet sekali. Fallon bisa menerangkan hal ini. Saya waktu di Malaysia, karena saya diundang untuk mempresentasikan formula, saya bilang, ini gambar ini yang menjadi inspirasi saya untuk membuat disertasi. Kelihatannya kalau selintas saya bilang puluhan tahun dikira wah ini sia-sia. Difiltrasi 120 ml, direabsorpsi di tubuh itu 119. Tersisanya 1 ml per menit jadi urin itu. Ini kan sia-sia. Kenapa tidak 1 ml aja? Kalau begitu orang kita tidak bisa kerja. Terus saja kencing tiap menit ya. Terus yang kedua, ada ini yang kembali lagi ke atas. Ini benar-benar suatu mekanisme supaya urin yang dikeluarkan urin itu adalah zat-zat yang sudah tidak terbuang. Saya bilang, saya ingat dalam Quran, Robbana ma khalaqta hadza batila ya, dalam Al-Imran kalau tidak. Hei Tuhan kami, kamu tidak menciptakan alam ini sia-sia. Juga karena ginjal termasuk alam, tidak sia-sia seperti ini. Dan Fallon yang membuktikannya. Yang lucunya moderator waktu di Malaysia itu, guru besar, Dr. Hadi, if you have the opportunity to present your paper in the Europe, do you still quote Quranic verses? Katanya. Jadi dia bilang, Dr. Hadi, kalau Anda nanti mempunyai kesempatan untuk membacakan paper Anda tentang formula saya di Eropa, apakah Anda masih menyitir surat Al-Quran itu yang Robbana ma khalaqta hadza batila? Saya bilang, why not? Karena ininya pendengarnya bukan orang Islam, orang Kristen. Saya bilang Tuhan dalam agama pun itu adalah suatu zat yang paripurna. Nggak ada agama yang mengatakan Tuhan misalnya kurang ini. Jadi semua orang tepuk tangan. Oke, kita lihat ya. Ini penyakit-penyakit itu ada yang menyerang glomerulus ya. Ada yang menyerang sistem tubulus ya, dan ada yang menyerang jaringan interstisial. Jadi si glomerulus, tubulus itu tinggal dalam suatu sistem yaitu jaringan. Dia tidak ada awang-awang rongga hampa, tapi dia ada di dalam jaringan. Penyakitnya juga lain ya. Penyakit-penyakit yang menyerang glomerulus itu disebut glomeropati. Kalau yang menyerang sistem tubulus itu adalah disebut pyelonefritis. Yang menyerang jaringan interstisial itu nefritis interstisial. Ya, jadi penyakit ginjal dibagi ke 3 golongan. Yang kena glomerulus disebut glomeropati. Tapi kalau yang kenanya jaringan tubulus disebut pyelonefritis. Sedang interstisial adalah yang menyerang jaringan interstisial. Jadi fungsinya kan masing-masing. Jadi kalau yang terkena glomerulus itu adalah bagian dari ginjal yang memfiltrasi darah. Akibatnya kalau ada glomerulonefritis, orang akan bengkak karena air tidak bisa keluar dari ginjal. Karena glomerulus fungsinya adalah menyaring darah menjadi urin. Kalau dia sakit, maka urin tidak terbentuk, akibatnya akan bengkak. Kalau pyelonefritis itu ya, dia kan ini tubulus proksimal, distal, itu menyerap kembali kan? Seperti tadi saya katakan, GFR 120 ml per menit difiltrasi ke sistem tubulus. Oleh sistem tubulus direabsorpsi kembali tidak sedikit 119 ml per menit. Itu ada orang mendua kenapa Tuhan ini tidak efisien.
Padahal di dalam ini ada cara pengatur yang sangat sophisticated. Jadi kalau orang yang terkenanya sistem tubulus kerjanya menyerap air, dia justru akan banyak kencing. Makanya orang yang PNC, chronic pyelonephritis ya, itu dehidrasi. Jadi orang kreatinin tinggi itu jangan dikira jadi pas kasih lasi kan orang misalkan yang tidak tahu fisiologi, oh kreatinin 3 dikasih lasi. Kalau orang yang PNC tambah tinggi nanti kreatininnya karena tambah dehidrasi ya. Kalau jaringan interstisial, dia tidak ikut di dalam perkara mengatur air interstisial. Sehingga orang yang nefritis interstisial tidak bengkak, tidak dehidrasi. Orang bingung kalau datang misalnya ke Anda di puskesmas, kok tidak bengkak, biasa-biasa aja seperti kita, tapi kreatininnya 4. Salah satunya itu adalah penderita nefritis interstisial. Nah, glomerulopati secara klinis dibagi ke dalam 5. Satu adalah glomerulonefritis akut, ya, GGA. Yang kedua adalah rapidly progressive glomerulonephritis. Yang ketiga glomerulonephritis kronis. Yang keempat sindroma nefrotik. Yang kelima adalah asymptomatic urinary abnormalities. Yang paling ringan itu adalah asymptomatic urinary abnormalities. Orang ini tidak ada keluhan, tidak ada gejala apa-apa, cuma di urinnya ada kelainan, yaitu berbentuk albuminuria dengan hematuria. Bagi adik-adik yang kerja di puskesmas, jangan kecil hati. Justru makanya saya bicara pagi ini supaya di puskesmas bisa dideteksi orang dengan kelainan ginjal pada fase paling dini. Kan pemeriksaan rutin, urin rutin adalah di semua puskesmas saya kira. Tolong dilihat, kalau ada orang albuminuria positif dengan pada sedimen ada eritrosit, tolong dikelola dengan baik. Karena ini adalah penderita glomerulopati yang berbentuk asimptomatik, nama kliennya asimptomatic urinary abnormalities. Tolong dikelola dengan baik, karena kalau dibiarkan nanti gagal ginjal. Sehingga saya di Rumah Sakit Islam datang itu udah kreatinin 12, 13 ya itu. Jadi tolong kita perbaiki. Jadi di puskesmas itu tolong dilihat urin aja. Semua pasien tolong kalau bisa, kalau memungkinkan, periksa urin rutin aja. Itu berbicara banyak kan. Dari urin kita bisa lihat reduksi positif, ya, bisa lihat leukosit banyak, kan berarti ada UTI. Terus yang nomor 4 adalah sindroma nefrotik. Ya, sindroma nefrotik nanti akan dibicarakan lebih panjang tentang hal ini. Ini biasanya orang Udimana Sarka datang ke kita. Terus yang ketiga adalah glomerulonefritis kronik. Itu ada orang-orang yang datang ke Anda dengan kreatin 4, 5, urin albuminuria. Ini harus dikelola dengan baik pada fast case tingkat 1 dan harus dikenali dengan baik glomerulonefritis kronis ya. Karena kalau dikelola dengan baik di puskesmas, itu ada kesempatan lah untuk gagal ginjal masih bisa 4-5 tahun lagi. Terus yang nomor 2 adalah rapidly progressive glomerulonephritis. Orang ini kemarin nggak apa-apa ya, dalam hitungan hari itu menjadi gagal ginjal, rapidly RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis. Terus yang pertama itu adalah yang disebut glomerulonephritis akut. Ya, biasanya pasca streptokok, mungkin Anda di anak banyak itu jadi orang glomerulonephritis akut pasca streptokok, tapi kalau dewasa sudah jarang ya. Jadi ini glomerulopati itu adalah penyakit yang mana glomerulus, penampilan klinisnya ada 5. Berbeda masing-masing. Glomerulonefritis akut itu akan datang ke Anda dengan keluhan sesak napas, hipertensi, udem paru, ya, hiperkalemi, full blown gagal ginjal. Itu hanya dalam hitungan minggu. 1 minggu, 2 minggu yang lalu orang ini sehat walafiat. Tiba-tiba aja kena infeksi saluran nafas ya, banyak kan sih anak-anak dengan dewasa muda, yang orang tua sih jarang. Tiba-tiba bengkak, sesek ya, udem paru, harus hadesito biasanya nih. Glomerulonefritis akut itu namanya. Yang RPGN dalam hitungan bulan, bisa bulan. Kreatinin dari 0,6, 1, 1,2 rapidly progressive glomerulonephritis. Jadi gagal ginjal yang termasuk
yang banyak di puskesmas datang itu adalah yang glomerulonefritis kronis. Keluhannya biasanya lemes, mual, tidak nafsu makan, tekanan darah tinggi, ya, ada udem di tungkai, udem paru sih biasa enggak. Ini harus dikelola dengan baik. Dikonsulkanlah ke spesialis penyakit dalam ya supaya nanti dikembalikan dengan terapi ya. Kita harus jadi kalau kasus glomerulonefritis kronis jangan dipegang terus jadi di puskesmas, tidak, harus dikonsulkan. Kita dengan Anda konsul pada saat dan waktu yang tepat akan mengurangi orang jadi penderita gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis. Sindrom nefrotik mudah dikenali orangnya, tapi kebanyakan sih di anak-anak, di dewasa juga ada, biasanya umur 20 tahun, 25 tahun ya, itu sindrom nefrotik. Asymptomatic urinary abnormalities banyak, tapi tidak dikenali oleh kita. Jadi pada asymptomatic urinary abnormalities, penderita tidak mempunyai keluhan ya. Pada pemeriksaan juga tidak dijumpai kelainan. Biasanya secara kebetulan aja orang misalkan kena sakit kepala, batuk, datang ke puskesmas, diperiksa urin, didapatkanlah albuminuria dengan hematuria. Celakanya, kebanyakan kita melihat ini, udah nggak apa-apa kok pasiennya bagus-bagus aja, udah disuruh pulang. Padahal tidak, ini harus dikelola supaya tidak jadi gagal ginjal. Ini tahap yang paling awal dari suatu penyakit ginjal. Ditemukan albumin, jadi tolong nanti ya kalau di puskesmas, lihat albumin positif, pada urin, pada sedimen ada eritrosit, 6-10, konsul. Ya. Nanti saya kembalikan lagi ke puskesmas. Tapi ini harus dipastikan. Terus kalau yang ini ada albuminuria hematuria harus follow up setiap 6 bulan sekali lah. Mungkin 6 bulan bisa ke saya ya di Rumah Sakit Islam, nanti saya kelola, nanti kembalikan lagi ke Anda ya. Tapi yang penting itu karena harus terkontrol dan makanan lagi yang harus dikontrol itu ya. Sindrom nefrotik sering mungkin kita jumpai ya. Keluhan penderita itu bengkak seluruh tubuh, udem anasarka. Tandanya kalau kita periksa albumin di urin itu ada albumin yang masif, biasanya lebih dari 3,5 gram per 24 jam. Kita harus periksa itu urin 24 jam, esbah ya. Terus di darah hipoalbuminemia. Jadi makanya disebut sindrom, itu kumpulan gejala. Gejalanya adalah udem anasarka, ada albuminuria masif, jadi tahunnya kita periksa esbah lebih dari 3,5 gram per 24 jam. Albumin di serum kurang dari 2,5. Hiperlipidemia ya, lipid biasa meningkat. Ini kan sindrom itu kumpulan gejala. Ada kolesterol total 350. Terus udem anasarka. Waktu itu kira-kira setahun yang lalu ya sebelum Covid lah. Saya di Rumah Sakit Islam dikonsulkan oleh sejawat penyakit dalam. Ada pasien minta dirawat oleh dokter konsulen ginjal. Terus begitu saya datang ke orang itu ya, dok, dia tuh kan biasanya dok benar ini, kan dia minta second opinion ke saya. Biasanya kan bertanya, dok betul saya menderita sindrom nefrotik? Enggak, dia mah, dok, apakah istri saya memenuhi 5 kriteria sindrom nefrotik? Coba kalau Anda di puskesmas tanya itu bisa nggak jawab? Ya jadi pertanyaannya, dok, apakah istri saya memenuhi 5 kriteria sindrom nefrotik? Terus saya bilang, Pak, dapat saya sebutkan satu-satu. Tapi kurang satu lagi, Pak. Apa karena lipid urea? Tuh. Terus kata pasien itu, kata suaminya, tapi saya nggak pernah baca. Bapak bacanya cuma di Google, harus baca di textbook baru ada. Terus dia ini dosen fakultas fakultas negeri lah di Bandung. Karena baca-baca itu yang disebut di Amerika disebut cyber medicine. Jadi adik-adik nanti ke depan tugas adik-adik ya di perawatan, di pelayanan lebih berat. Karena orang baca sebelum berobat baca dulu Google, ngajak berdebat kepada Anda. Ya itu di Amerika begitu. Sekarang jadi dokter kadang-kadang ngabisin waktu lah itu karena kita harus berdebat dengan orang yang hanya baca selintas, tapi pada saat lebih tahu.
Terus tata laksana penanganan nefrotik biasanya keluhan utamanya adalah bengkak seluruh tubuh. Biasanya gejala paling awal itu adalah bengkak waktu dia bangun tidur. Sesundanya carindul, bengkak mata. Jadi apa namanya, ada bengkak kelopak mata. Itu biasanya setiap bangun tidur. Jadi kalau ada yang mengeluh, dok kenapa saya tiap bangun tidur carindul, kelopak mata saya bengkak, itu dikelola dengan baik ya, periksa urin, kalau memungkinkan periksa urin kreatinin. Keluhan sesak, biasanya sindrom nefrotik tidak menimbulkan sesak kecuali kalau ada infusi pleura akibat hipoalbuminemia. Jadi air itu beralih dari pembuluh darah ke rongga pleura, baru ada keluhan sesak. Penyakit yang mendasarinya paling banyak itu lupus dengan DM. Terus ada riwayat hematuria biasanya. Tanyakan riwayat pengobatan ya. Pada pemeriksaan fisik tekanan darah biasanya normal. Kalau Anda duga ini apa namanya, sindrom nefrotik tapi tekanan darah tinggi, hati-hati. Itu bukan sindrom nefrotik yang lesi minimal, tapi misalnya yang jenis lain. Bisa fogal, segmental ya, membranus. Itu harus dikonsulkan ke saya kalau ini ada orang sindrom nefrotik terus hipertensi, nggak bisa dikelola oleh Anda itu ya. Terus respirasi biasanya normal ya. Kalau tachipne, cari biasanya ada udem paru atau ada infusi pleura karena hipoalbuminemia ya. Jadi cairan bisa berpindah dari pembuluh darah difiltrasi di rongga pleura. Abdomen biasanya asites ya, tungkai, udema bilateral. Nah ini kita lihat ya, yang paling kiri itu matanya bengkak ya, puffy face namanya itu ya. Terus yang kedua asites, kita lihat ya. Yang ketiga itu edema di tungkai. Ya, jadi ini kalau asites juga kalau terlalu berat, terlalu besar ya, kan si diafragma tidak bisa turun naik dengan bebas. Orang kadang-kadang mengeluh sesak juga kalau asitesnya benar-benar masif ya. Diagnosis sindrom nefrotik itu adalah pertama biasanya orang datang dengan keluhan udem anasarka. Jadi dasar diagnosisnya ya ini. 2, harus ditemukan albuminuria lebih dari 3,5 gram per hari. Jadi albuminurianya harus yang berat. Kalau cuma positif 1, tidak memenuhi kriteria sindrom nefrotik karena ini harus masif ya. Yang ketiga pasti hipoalbuminemia ya. Karena kan albuminnya pada keluar melalui ginjal, biasanya albumin di darah kurang dari 3 gram per desiliter. Terus yang keempat biasanya kita dapatkan hiperkolesterolemia. Kolesterol biasanya tinggi, 200, 350 ya. Terus yang terakhir bisa dijumpai lipid urea. Kalau kita lihat urin rutin pada orang sindrom nefrotik ini bisa kita lihat ini pada gambar ini kita lihat itu adalah butir-butir lemak pada urin. Bisa dilihat. Kalau kita minta sebetulnya tolong bisa dilihat apakah ada lipid urea atau tidak. Bisa ke laboratorium kita minta, jadi si dokter labnya memberi perhatian khusus kepada sedimen urin. Terapi untuk sindrom nefrotik adalah diet rendah garam, itu harus ya. Tidak boleh garam seperti biasa. Diuretik, pakai dulu HCT. Jadi jangan terlalu, ini banyak dokter ya yang terlalu bergairah untuk mengempeskan orang sindrom nefrotik, bahaya itu. Jadi gagal ginjal malah. Karena kan jadi gini, yang keluar kan air yang dari itu, yang dari pembuluh darah dulu, yang dari jaringan pada orang sindrom nefrotik tidak bisa langsung berpindah ke pembuluh darah karena albuminnya rendah ya. Jadi kalau Anda terlalu bergairah memberi lasik misalnya 3x2 memang kencing banyak, tapi yang keluar itu yang intravaskular dulu, yang ekstravaskular yang di jaringan tidak bisa itu gara-gara albumin rendah kan. Itu air di jaringan bisa masuk ke pembuluh darah itu melalui oncotic pressure dari albumin ya. Kalau orang albuminnya rendah, yang keluar hanya di intravaskular. Akibatnya apa? Volume darah di intravaskular berkurang, akibatnya dehidrasi, timbullah itu aki ya. Kreatinin akan naik.
Jadi hati-hati ya, jangan terlalu bergairah untuk mengampeskan orang-orang sindrom nefrotik. Biarin pelan-pelan, ya, slow lah. Terus kalau ada ini bisa diberikan juga ACE inhibitor ya, atau bisa diberikan captopril ya, atau ARB untuk mengurangi proteinuria. Ada efeknya. Jadi ACE inhibitor atau ARB diberikan untuk antiproteinuri, bukan untuk hipertensi. Bisa dipakai. Kalsium channel antagonis sebaiknya tidak dipakai karena dapat menambah itu bengkak tungkai. Jadi kita tidak boleh memberikan kalsium channel blocker ya pada orang-orang sindrom nefrotik karena akan menambah ödem di tungkai. Terapinya biasa inisial kita berikan prednisolon 1 mg per kilogram berat badan ya. Maksimum 80 kilo. Kalau ada orang berat badannya 90 kilo tidak boleh. Maksimal hanya 80 mg per hari. Diberikan single dose pada bangun tidur untuk mencegah gangguan supraadrenal. Ya, kalau nyari supraadrenal. Jadi kan jadi jangan diberikan apalagi siang, tidak boleh. Habis bangun tidur ya. Jika sudah mencapai remisi, jadi berarti kita periksa kembali urinnya berkurang, bisa sampai negatif atau positif 1, dikurangi dosisnya 5-10 mg per minggu. Jadi tidak langsung kan maksimum misalnya orang itu 80 mili. Minggu depan jadi 70, minggu depan jadi 60. Jadi paling banyak di tapering off-nya itu 5-10 mg per minggu sampai mencapai 5 mg per hari. Dan dosis yang 5 mg per hari tidak boleh di tapering lagi, jadi hilang. Teruskan aja dulu sampai 2,5 tahun. Jadi banyak itu yang pulang pergi ke saya sindrom nefrotik itu udah remisi ya, lebih kurang sama dokter umum diberhentikan. Jangan, lanjutkan aja sampai 2,5 tahun, dosisnya yang 5 mg per hari ya. Nah, kita lihat ya, kalau anak-anak tuh banyak yang remisi pada minggu kedua pengobatan, minggu ketiga pengobatan biasanya langsung remisi. Tapi pada orang tua ya, Anda jangan terlalu kecil hati kalau tidak remisi. Kalau ternyata albuminnya tetap aja ada pemeriksaan di urin ya, nggak apa-apa. Itu biasanya sampai 6 bulan, 7 bulan baru ya pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak memang kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan remisi. Pasien-pasien dewasa, orang sindrom nefrotik, nggak apa-apa. Masih kan puskesmas bingung, aduh ini kok terus albuminurianya positif 3, positif 4 terus. Nggak apa-apa, lanjutkan aja dulu ya. Ini cara-cara itu tapering off ya, jadi diturunkannya perlahan ya. Oke. Terus berikan diet rendah garam ya, tapi jangan tanpa garam, rendah garam. Diuretik pakailah HCT ya. Kalau tidak respon baru diberikan lasik. Jadi ingat ya, jangan orang sindrom nefrotik ingin langsung kempes di dalam 2 minggu, bahaya itu ya. Jadi pakai HCT aja dulu. Kalau kencingnya tidak bertambah baru boleh kita berikan furosemid. Hati-hati dehidrasi ya. Dehidrasi, terutama dehidrasi intravaskular. Pada orang sindrom nefrotik itu kakinya masih bengkak tapi intravaskular akibat lasik kehilangan cairan. Nanti kreatinинnya akan naik. Untuk hipertensi, kalau ada hipertensi, berikan ACE inhibitor atau ARB ya. Pilihan pertama, karena akan keduanya mempunyai efek mengurangi proteinuria ya. Kalsium channel blocker jangan diberikan ya, karena akan menambah bengkak di tungkai. Itu saja dari saya ya. Saya bicara tentang sindrom nefrotik. Silakan nanti kita boleh diskusi apa aja lah selain sindrom nefrotik, boleh aja diskusi tentang ginjal ya. Diserahkan dulu kepada Dr. Rokayah sebagai moderator. Ya, terima kasih Dok atas penjelasannya. Mungkin padat, singkat tapi cukup padat gitu ya. Silakan
sahabat-sahabat sehat RSI apabila ingin bertanya. Oh iya. Apabila ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan asal institusinya. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait tadi dengan penyakit-penyakit yang sudah disampaikan oleh Dr. Hadi. Dan berangkat tadi deteksi dini penyakit ginjal atau gangguan ginjal di vaskes pertama. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Kita lihat di chat. Belum ada, Dok. Sebelum ada yang bertanya, saya ingin bertanya dulu. Tadi disampaikan tentang nephrotic syndrome, ya Dok, ya ada beberapa, ada 5 sampai 6 ya, 6 gejala. Nah ini saya ingin tahu bagaimana patofisiologinya terjadi apa hiperkolesterolemia dan hiperlipiduria, Dok, ya tadi ya, hiperkolesterolemia dan lipiduria pada nephrotic syndrome. Gimana Dok itu patofisiologinya? Itu jadi gini, karena kurangan albumin segala ya, albuminemia itu merangsang hati untuk membentuk itu membentuk albumin lah misalnya. Tapi si lipid itu kolesterol ikut-ikutan naik gitu ya. Jadi karena hipoalbuminemia asalnya ya, timbul itu tubuh ingin membentuk banyak albumin tapi kolesterol ikut-ikutan sebagai produksi sampingan ya, dari tubuh. Jadi kolesterol tinggi, makanya itu disebut dalam kriterianya hiperkolesterolemi itu, dan lipiduria. Jadi ini dia udah, kalau tidak ada lipiduria tambah tinggi lagi, Dr. Rukayah. Ini udah dibantu oleh lipiduria ya, dibuang sebagian ke urin. Kalau tidak mungkin lebih tinggi lagi kolesterolnya. Sebagai overkompensasi tubuh ya untuk kita ingin membentuk albumin, tapi efek sampingannya itu kolesterol terbentuk. Kita kedengaran suaranya? Ya Dok, jadi tadi sudah disampaikan sebagai kompensasi ya Dok ya? Ya. Dari tadi. Nah, tapi untuk di terapinya, tadi dokter tidak menyampaikan apakah perlu dikelola nggak yang hiperkolesterolemianya ini? Misalnya diberikan obat-obat golongan simvastatin atau apa gitu Dok? Diberikan diet rendah kolesterol dan obat itu. Kalau enggak kan jadi nanti ginjalnya bagus, meninggalnya karena CAD lagi nanti. Jadi diberikan obat itu ya. Diberikan ya. Dok, ini alhamdulillah ini ada satu yang bertanya. Sebentar. Dari chat, bentar Dok, ini ada yang bertanya. Bisa nih ke bawah. Suaranya tidak jelas. Nih. Bisa, bentar. Nih Dok, ini dari dokter siapa ini, bentar. Dari dokter tutup, sebentar. Dokter Rifki Dadi ya. Pertama pertanyaan Dok, pasien gagal ginjal. Tolong admin ini kan nggak bisa ke bawah nih. Bentar. Nah ini. Dok, pasien gagal ginjal dengan COVID tanpa gejala, apa masih diperbolehkan cuci darah? Itu yang pertama Dok, mungkin dijawab dulu Dok satu-satu ya Dok ya. Jadi pasien gagal ginjal dengan COVID tanpa gejala, apakah masih diperbolehkan untuk HD Dok? Yang pertama Dok. Di HD-nya boleh, harus atau dilanjutkan. Cuma nanti ininya penjagaan supaya tidak menular ke teman-temannya. Jadi walaupun tanpa gejala itu justru kebanyakan saya bilang yang OTG ini yang menular kemana-mana itu. Ya. Jadi kalau yang sakit itu udah jelas, yang OTG terus menularkan ke orang yang misalnya yang gagal ginjal nih, OTG dia tidak apa-apa. Ya. Kalau kita tidak menjaga bahwa dia harus diisolasi ginjalnya, kalau nggak salah sih di ruangan lain lah, tapi kalau tidak ada kan isolasi ya. Tapi kalau tidak diisolasi ke sebelahnya kan kita sudah ini selama 3 jam kemana-mana gitu ya. Jadi yang OTG
ya perlu dicuci darah. Kalau tidak cuci darah meninggal. Cuma harus ada, kita punya ruang isolasi. Saya kira di daerah adalah ruang isolasi satu-satunya ruang HD. Kalau enggak minta ke direkturnya dibikinkan. Jadi jangan sampai, ya paling tidak ini cara kalau membangun isolasi di daerah dekat pintu keluar. Jadi supaya dia si pasiennya nggak jalan-jalan dulu ke sana kalau di ujung. Jadi harus dekat pintu keluar. Kalau bisa pintunya yang keluar langsung itu, jadi tidak melalui ruangan biasa. Cara membuatnya gitu, ruang isolasi. Tapi saya kira kalau tidak ada, ke kepala rumah sakit tolong dimintakan supaya dibuatkan ruang isolasi di ruang HD-nya ya dok ya, di ruang HD-nya. Karena ke depan akan jadi kalau meningkat. Ya dok. Ya, jadi prinsipnya tetap kita, memang kalau OTG susahnya itu dok ya, APD-nya kita. Jadi sekarang untuk di Rumah Sakit Al-Islam sendiri, kita tetap untuk teman-teman baik dokter ataupun perawat, kita memakai APD level 2 dengan KN dok, KN95 dan double dengan masker bedah. Kemudian juga kita ada aturan end of row itu dok ya. Jadi pasiennya seperti dok tadi bilang di paling ujung ya dok ya, yang dekat, tidak dilalui oleh banyak orang. Dan untuk waktu di Al-Islam sih dok jadi di OT-kan istilahnya itu, jadi shift ketiga gitu ya. Jadi tidak terlalu kontak dengan pasien-pasien yang rutin yang memang tidak kena COVID ya dok ya. Ini yang pertama dok, terima kasih. Ada yang kedua dari dokter Rizky juga, kenapa kadang pasien setelah HD esok harinya tekanan darahnya menjadi tinggi terkadang katanya dok. Itu kenapa dok? Salah satunya mungkin obat HD-nya terdialisis ya biasanya. Yang kedua terlalu banyak narik begini, waktu di HD-nya ngedrop, waktu di rumah keadaan dehidrasi ini merangsang renin, angiotensin, aldosteron, RA sistem. Jadi tensi naik gitu, supaya overkompensasi itu. Makanya kalau orang sering naik di rumah, jangan tambah disedot, jangan tambah ditarik lagi, kurangi justru, asal jangan sampai jadi itu. Nah di situ seninya itu, UF-nya dikurangi, tapi jangan menimbulkan udem paru. Nah itu perawat sendiri harus seninya di situ. Saya nggak bisa menyatakan tarik, apalagi saya dari jauh tarik 1 kilo aja, tapi dicatat. Oh ini orang ini selalu naik kalau di rumah. Kan harusnya kalau orang kehilangan cairan ngedrop. Waktu di HD ngedrop, tapi waktu di rumah terangsang renin, angiotensin, aldosteron, tensi lama naik gitu nanti. Kalau sering naik di rumah, salah satunya mungkin terlalu ketarik cairannya. Gitu ya dok ya. Tapi perlu nggak dok misalnya diberikan obat-obat anti hipertensi dok? Diberikan. Tetap resepnya diberikan ya. Ya itu nomor 2 mungkin dokter dari dokter Livi. Yang nomor 3, apakah aman dok ginjal kita tiap hari nakes untuk meminum vitamin dosis tinggi untuk menjaga agar tubuh tidak terkena COVID dok? Apakah kita sebagai nakes tiap hari minum minum vitamin dosis tinggi aman tidak untuk ginjal kita? Tidak COVID katanya dok. Saya termasuk yang tidak percaya pada vitamin dosis tinggi. Kenapa? Vitamin itu, coba lihat definisinya lagi, adalah zat yang diperlukan oleh tubuh kita dalam sedikit, dalam dosis yang kecil. Vitamin itu apa baca lagi. Tapi kalau ada seorang 1 tablet vitamin, saya mengandung 2 gram misalnya, itu setara dengan jeruk 2 kilo. Jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan menciptakan tubuh manusia sehingga saya harus mengkonsumsi 2 kilo jeruk setiap hari? Kan tidak masuk akal. Jadi itu tuh tolong farmasi itu diberi ini. Jadi vitamin itu diperlukan oleh kita pada jumlah sedikit, secukupnya aja. Makanya ada hipervitaminosis kan, coba baca lagi ya. Jadi dihentikanlah mengkonsumsi zat-zat yang melebihi keperluan kita. Kalau saya sih tidak percaya. Itu saya begitu ya dok ya. Ya. Dok, ada lagi pertanyaan dari Dr. Ifah Syarifah dari Puskesmas Cikawet ya ini ya. Ada sindroma nefrotik meskipun tekanan darah normal, apakah tetap diberikan ACE inhibitor
berapa dosis yang diberikan, Dok, dan sampai berapa lama? Terima kasih. Mulai Jadi, dosis Sintomatik rendah, diagnostik, Dok. mulai dosis rendah aja, 12,5 atau 6,25 miligram misalnya, Topril ya. Itu kan, jadi jangan langsung itu kan orangnya normal. Tapi kalau kita berikan dosis rendah, itu kita efek yang non hipotensi gitu yang kita tuh kerjain untuk misalkan salah satunya untuk mengurangi albuminuria. Tapi harus diperhatikan jangan sampai rendah, tidak boleh. Dosisnya silakan aja mulai dari 6,25 dulu kalau Captopril. Boleh naikkan 12,5 kalau tidak ada keluhan ya. Jadi start low, go slow itu selalu dalam kedokteran yang saya itu pakai itu adalah pepatah start low, mulai dengan dosis yang rendah, go slow, naikkan perlahan juga. Jangan terlalu bergairah atau ugal-ugalan. Banyak yang celaka itu orang yang terlalu overconfident, dokter-dokter yang terlalu percaya diri gitu. Itu malah banyak mencelakakan kita ya, tolong diingat. Ya. Untuk berapa lama katanya, Dok? Ya, terus untuk pemberian ACE inhibitornya. Lanjutkan ya, Bapak. Cukup aman. Aman ya. Ya, selanjutnya Dok dari Dr. Lisa Yunisia. Lagi Dok untuk pasien dengan asimptomatik urinary abnormality, penata laksanaannya bagaimana? Oke, nah ini bagus ada yang nanya begini. Jadi tapi saya ini apa namanya ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab ya? Ada dua orang datang ke Anda ya, ke puskesmas, dapat surat ingin jadi tenaga TKW dan TKA di Arab misalnya. Anda periksa pemeriksaan fisik semua normal, tensi, pulmo semua normal, cuma dia itu pada pemeriksaan urinnya ada albuminuria positif 1 dan pada sedimen 4-8. Dua-duanya yang laki-laki yang maupun perempuan sama seperti itu. Siapa itu yang bisa menjawab benar nanti oleh panitia diberi itu hadiah. Coba silakan. Jadi pertanyaannya apa, Dok? Pertanyaannya apa? Gini, dengarin ya. Ada di puskesmas kedatangan dua dari tenaga dari Depnaker, ada orang mau jadi kerja di luar negeri. Anda periksa semua tensi cuma normal. Cuma pada pemeriksaan urin rutin kan ditemukan albumin positif 1 dan pada sedimen ada eritrosit 4-6. Nah, apakah yang Anda jawab ke Depnaker? Apakah dua-duanya sehat atau dua-duanya sakit? Gimana coba? Ada yang bisa jawab? Barangkali silakan sahabat-sahabat sehat RSI ada yang menjawab. Nanti langsung raise hand aja, nanti unmute aja. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya dari Dr. Hadi ada 2 orang yang akan bekerja ya Dok ya. Kemudian pada pemeriksaan urin di luar negeri, pada pemeriksaan urin didapatkan tadi ada albuminuria positif 1 ya Dok ya. Dan ada eritrosit. Nah, itu apakah yang akan kita sampaikan, apakah fit atau unfit gitu ya Dok ya? Yes, ya gitu. Ada medical check up gitu. Silakan. Enggak, Dok, ada yang mau menjawab silakan. Silakan. Dapat apa katanya dari panitia? Nanti gimana SKP insya Allah. Insya Allah ada lah. Ada yang mau menjawab barangkali silakan. Masih bingung kayaknya Dok. Ya, tapi kalau boleh saya. Soalnya dokter ya terangkan ininya masalahnya. Soalnya lagi ya Dok ya. Jadi ada 2 orang yang akan bekerja di luar negeri. Datang ke puskesmas. Medical check up data ke puskesmas untuk medical check up. Nah, ketika periksa urin didapatkan hasil albuminuria positif 1 dan tadi ada eritrosit gitu di urinnya. Apakah kita akan pemeriksaan lain masih normal, ada pemeriksaan fisik, nggak ada apa-apa ya, nggak ada keluhan asimptomatik. Nah, apakah yang akan kita berikan kesimpulan dari medical check up-nya itu apakah fit atau unfit begitu? Mungkin ada dokter-dokter sekalian atau sahabat RSI, sehat RSI yang akan menjawab, silakan. Dr. Suhailah, silakan Dok. Mau menjawab
Apa-apa salah nggak apa-apa. Jangan malu. Jadi Jangan salah malu biasa. katanya dok, silakan. Ada. Ya. Ada yang bertanya, ada yang ingin menjawab? Masa Aku nggak apa-apa salah dok, salah. mungkin dok. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Siapa yang itu aja Dokter Sohaila jawab. Iya, ada dok. Izin menjawab, Ada dokter. dokter. Ya, siapa? mangga. Ya, saya Suhaila, dokter. Izin menjawab, kalau menurut pertanyaan dokter Hadi, saya mengambil kesimpulan kedua pasien itu unfit karena takutnya begitu di negara Arab Saudi nanti mungkin dengan pola makan yang tidak benar atau dengan adaptasi cuaca dan sebagainya semakin turun, maka kalau saya sebagai dokter di unit medical check up, mungkin saya akan memberikan kesimpulan unfit. Oke, bagus. Ada yang lain? Pendapat Ya, lain dok. coba. Ini dok, ada yang menjawab dari dokter Rifki, izin jawab dok, kedep nakernya unfit dok. Kemudian dokter Fitria juga unfit. Kemudian dari dokter Lisa Yunisia sehat tapi dalam pengawasan. Dan dari dokter Anna Susana, keduanya diduga asimptomatik urinary abnormality, jadi unfit. Kemudian dari dokter Lisa Yunisia sehat tapi aktivitas terbatas. Dari dokter Iva unfit dan dianjurkan dirujuk ke SPPD. Dari dokter Lailatul Qadriyah juga unfit. Ini ada itu juga dok. Jadi nanti akan beresiko ke depannya pada pekerjaannya karena tidak tahu bekerja seperti apa dia di sana. Jadi lebih baik surat keterangannya tidak sehat. Bagaimana dok? Ini semua menjawab unfit dok dari yang memberikan jawaban dok. Oke, kemarin juga saya dalam simposium. Gimana dok? Kemarin dalam simposium di depan para internis, Ya dok. ternyata jawabannya sama dengan Anda. Jadi gitu ya. Saya bilang, kalau dua-duanya laki-laki, jawaban Anda betul. Kenapa? Gitu. Kenapa? Kalau dua-duanya laki-laki, jawaban Anda 100% betul. So, what's the problem? Ada gangguan di ginjalnya dok, tadi mungkin. Kalau perempuan kan biasanya banyak ISK dok, mungkin gitu nggak dok? Enggak, ini sekarang yang dua orang itu apa sih bedanya? Izin dok, apa mungkin kalau di perempuan ditanya dulu apa lagi menstruasi atau ada keputihan? Oh ya, enggak, udah menstruasi aja keputihan mah belum tentu. Jadi kalau kita lihat ini ada dua orang, kata saya yang perempuan bisa unfit atau fit. Tapi kalau laki-laki udah jelas unfit. Nah, kalau yang perempuan tidak ada, kalau bahasa ininya sih di kedokteran ada confounder namanya, ya. Ada hal perancu, yaitu mens. Coba dokter Rokaya sedang mens, periksakan ke lab, ada albumin, ada itu tuh albumin positif 1 dengan eri banyak penuh. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana? Jadi kan anak menjawab begini. Yang pada laki-laki ini tidak fit, tapi yang perempuan saya belum bisa memberi jawaban. Nah, gimana caranya yang kedua untuk memutuskannya? Coba Dokter Suhaila aja yang tadi. Ada yang menjawab. Dokter Suhaila, silakan dok. Ada yang menjawab. Oh, ini dokter siapa yang? Ya, berarti dari anamnesis mungkin ditanyakan kembali dokter apakah memang lagi menstruasi atau tidak untuk kedua pasien tersebut ya dokter. Oke, jawaban dari yang perempuan saya sedang mens. Jadi jawaban yang pertama mens, berarti kalau yang kedua pasien kedua dok? Enggak kan laki-laki mah udah laki-laki mah pasti laki-laki mah unfit ya, unfit kalau laki-laki. Kan, perempuan kan ada perancu. Berarti fit dok. Sedang. Ya ada perancu. Gimana dia bilang sedang mens? Sedang mens. Ya gimana jadi? Jadi fit dok. Masalah. Kan kalau sedang mens, kalau orang dia cek, bukan dia menderita asymptomatic urinary abnormality, kebetulan mens, kan jadi campur itunya. Rancu ya. Ada rancu. Ya. Jadi gimana caranya? Jadi sebaiknya diperiksa ulang ya. Periksa ulang. Kapan? Periksa ulang. Kapan? 1 minggu setelah menstruasi mungkin dokter. Boleh dokter Suhaila cek 1 minggu. Masih ada
walaupun udah bersih masih tersisa eri 5, 6 protein betul bersih itu. Jadi kapan dia harus datang lagi yang pasti si mens itu tidak punya peran. Coba. Ini kan gini, saya hanya kemarin juga di sedang ada semua sebenarnya dalam. Jadi ini hanya ingin menerangkan. Jadi dokter itu yang begini kan di sehari-hari itu bulat-belit kan bingung. Kapan dia harus datang lagi? Coba, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kapan periksa ulang mungkin dok ya? Yang perempuan. Tadi periksa ulang seminggu setelah mensnya selesai itu belum tepat ya dok ya? Belum tentu bersih. Barangkali ada. Belum tentu bersih. Silakan ada yang ada yang menjawab? Oke, udah saya jawab aja lagi. Ada siapa soal? Siapa yang? Ada yang menjawab menunggu 2 minggu setelah selesai menstruasi dok, sesuai fase proliferasi selesai. 2 minggu setelah berhenti mens, rata-rata menjawab seperti itu dok. Chat, kolom chat. Ya ini, jadi kita itu saya hanya ingin mengajarkan seninya. Tanya dulu Bu, mensnya teratur atau tidak. Dia kalau tidak teratur gimana? Kadang cuma 15 hari, kadang-kadang 30 hari. Nggak bisa. Nah, makanya pertanyaan pertama yang harus ditanyakan, Bu, mensnya teratur atau kalau teratur gampang. Kalau teratur gampang. Kita pastikan datang waktu saat ovulasi. Kapan itu? Coba. Kalau mens kan ini, tapi kapan ovulasi itu pasti tidak ada itu, tidak ada darah sedang ovulasi. Nah, ini kapan? 2 minggu sebelum mens, dok. Ya betul. 2 minggu setelah sebelum mensnya akan datang. Nah, ya oke betul. Jadi kita harus nanya dulu siklusnya teratur atau tidak. Kalau kadang-kadang 15 hari, kadang-kadang 30 hari, kok akhirnya kesulitan akan itu kan. Jadi di kedokteran itu yang harus itu sebetulnya begini. Makanya saya bilang kalau saya ngajar sih dulu di penyitaran, untuk apaan sih? Tapi banyak dosen nanya-nanya seperti zaman dulu. Dengan ada tab, dengan ada komputer canggih, itu apa ngapalin itu semua? Kita kan bisa lihat itunya. Yang harus kita ajarkan tuh mengaplikasikan ilmu. Kadang-kadang itu yang susahnya dokter itu kan begitu. Kalau tetap pas ke orang itu tidak sesederhana itu. Tapi kita mengajarkan, mohon maaf ya, dosen-dosen di Fakultas Kedokteran juga banyak yang mengajarkan seperti zaman tahun 60-an dengan ada ini telepon pintar ini, kita mau nanya apa saja ke Google langsung ditanya. Tapi yang penting itu aplikasi itu yang paling penting itu ya. Aplikasi pasien dengan data-data ilmu yang kita dapat ya. Oke. Ada yang nanya ke saya, silakan mau cukup nanya. Mungkin dok ya, ada dok. Ini dok masih ada pertanyaan yang di chat, kolom chat dari Dr. Suhaila, ada 2 pertanyaan. Dok, untuk nephrotic syndrome lebih efektif yang mana, prednison atau prednisolon dok? Yang diberikan sih biasanya kita berikan sih metilprednisolon karena itu bengkaknya efek sampingnya agak kurang dibandingkan prednison. Tapi responnya kan bagusan prednison. Jadi kita boleh silakan dua-duanya dipilih. Cuma kita lihat responnya. Respon dari steroid itu. Ya. Metilprednisolon, prednison lebih banyak itunya efek sampingnya. Prednisolon ya dok ya. Ya. Dan kita cukup harus ya Dr. Suhaila. Jadi begitu itu harus diperiksa terus ya. Begitu udah mulai berkurang ditapering itu tuh. Jangan terus dikasih metilprednisolon terus saja itu kan. Jangan, kita begitu lihat sebulan, kita urin kalau ada perbaikan, kita tapering off. Ya. Sampai ketemu dosis minimal yang bisa mempertahankan, yang membuat dia tetap remisi. Ya. Tapi memang sindrom nefrotik paling susahnya pasiennya tidak disiplin makanan segala itu yang kayak pun kalau di poli bolak-balik terus nggak ada perbaikan, itu yang bandel-bandel. Ya. Ya dok, satu lagi ini ada dari Dr. Suhaila juga.
ASI tes yang masif, apakah ada kewenangan dokter umum untuk melakukan fungsi ASI tes, Dok, supaya pasien tidak terlalu sesak? Jadi Kalau pasien yang ASI tes, Dok. saya tanya dulu, mau di sebelah mana fungsinya? ASI tes. Yang nanya itu, yang nanya dulu. Ya, di kuadran kanan, biasanya diperiksa dulu, Dok. Diperiksa kira-kira ASI tes yang paling perpindahan dari timpani ke redup di mana, kemudian biasanya di kuadran kanan bagian bawah, Dokter. Enggak, kalau itu sih masalah air kan di dalam rongga kafum itu apa peritoneum kan rongga itu, jadi rata biasanya kalau kita suruh tidur ya. Tapi kalau bagi saya lebih aman di kiri karena di kanan ada appendix. Kanan bawah itu bisa itu ya. Paling aman di kiri gitu. Sebetulnya dokter umum kalau saya sih termasuk itu apa kompetensinya, tapi harus mungkin komite medik tidak Islam dokter KS siapa yang itu apa nama yang udah bisa yang itu jadi memberikan kewenangan ya, Dok, ya, memberikan kewenangan itu di kita itu tidak jalan. Kalau di luar negeri sih kalau orang dokter kaya walaupun dokter umum pernah pasang CVV beberapa kali, silakan diberi kompetensi lebih gitu ya. Jadi kewenangan kompetensinya. Kita itu tadi Indonesia memang ada. Pernah dokter umum pernah berkompetisi tambahan yang udah dia kursus dan dia bisa, komite medik harus mengeluarkan kewenangan tambahan. Jadi kalau ada apa-apa terlindungi secara hukum. Tidak berani. Tapi pada prinsipnya, Dok. Jadi pada prinsipnya boleh ya, Dok, ya, asal diberikan kewenangan dan ada kompetensinya ya untuk memberikan untuk melakukan fungsi ASI tes tersebut ya. Ya, saya juga dulu diberikan kewenangan oleh Dokter Hadi untuk fungsi, tapi sekarang tidak lagi. Waktu ya, Hadi gitu. Harus ada itunya, ada sertifikatnya ya, tulisan. Jadi ada payung hukumnya, Dok, ya, melindungi kita. Barangkali ini masih ada waktu kurang lebih sampai jam 11 kita ya. Mungkin kita akan diskusi sekitar 20 menit lagi, silahkan. Ini, Dok, masih ini belum ada yang bertanya lagi, Dok. Ini dari Dokter Lisa Yunisia, tadi kita belum jawab, Dokter Hadi mungkin. Jadi tadi pada pasien asimptomatik yang urinary abnormality itu pernafasannya bagaimana, Dok? Tadi kan dokter baru menentukan apakah ini asimptomatik atau tidaknya. Jadi penatasan seperti apa, Dok? Kalau asimptomatik berarti tidak ada darah tinggi, serum kreatinin normal, pemeriksaan fisik normal. Itu dulu kita asimptomatik. Jadi orang tuh betul-betul tidak ada flu ke arah gangguan ginjal. Cuma urinnya begitu. Nah, pertama-tama harus dipastikan dulu sedang mens atau tidak seperti tadi ya. Kalau sedang mens disuruh balik lagi. Tadi seperti kasus yang tadi ya. Kasus lagi. Kalau tetap ada di luar mens. Nah, kita lihat ada nggak ada tanda infeksi. Kita lihat leukosit. Kalau leukositnya banyak, berarti dia albumin itu karena infeksi aja. Kan kalau ada saluran kemih, ada luka kan ada darah mengalir campur urin. Jadi albuminnya dari situ. Ya, juga eritrosit ya. Jadi kita harus singkirkan kemungkinan urin ya. UTI. UTI ternyata tidak ada misalnya leukosit dikit. Kita lihat ke ini di USG dulu aja. USG ya. Karena gini kalau misalnya ada batu itu bisa juga albumin bisa ada positif 1, eri banyak ya. Bisa juga karena ada tumor apalagi ya. Jadi periksa itu dulu, periksa itu. Jadi tugas dokter umum memeriksa apa kira-kira yang bisa membuat albumin dan eri ada di urin. Itu aja, Pak. Jadi pemeriksaan anamnesis yang paling penting, yang kedua USG paling. Kalau semuanya normal ya kita berhadapan dengan glomerulopati yang paling ringan. Tapi kita harus diamati orang ini harus tetap kontrol, misalnya ke puskesmas sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Untuk melihat begitu ada kelainan tensi naik nih, kita harus periksa urin kreatinin supaya tingkat di vaskes tingkat 1 itu bisa kejaring orang gagal ginjal pada tahap yang awal. Itu makanya saya membicarakan hal ini ya. Ada suara yang lainnya masuk? Ya, silakan barangkali ada yang langsung raise and hand, langsung bisa langsung bertanya ke Dokter Hadi.
Kalau di sini belum ada yang masuk lagi. Kalau di chat, silakan. Barangkali ada yang bertanya lagi. Jadi kalau boleh saya mengulang kembali ya dok ya, pemeriksaan kan kita di puskesmas itu pemeriksaan urin sudah ada ya dok ya, mungkin hampir semua puskesmas sudah ada. Yang penting ada pemeriksaan urin ya. Jadi ketika kita untuk mendeteksi tadi yang asimptomatis itu, kita bermainnya di pemeriksaan urin ya dok ya. Urin pertama misalnya masih, kita lihat lagi urin yang kedua setelah tadi anamnesis kita singkirkan hal yang memang ada apa yang menghindarkan atau tadi tidak termasuk pada kriteria tadi yang asimptomatis. Pemeriksaan urin yang perlu diperiksa ya dok ya. Mungkin itu. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Dokter Kaya, itu juga anamnesis ya. Anamnesis yang penting ditanya juga adalah kalau tiap bangun tidur seperti baru nangis nggak bengkak ini, itu patut ditanya, itu hal kecil tapi itu jadi orang ini kalau ada seru keluhan kalau habis tidur seperti baru nangis gitu ya, carindul bahasa Sundanya. Nah, itu termasuk homeopati yang paling awal, harus Anda kelola terus ya, tensi harus terkontrol, asam urat harus terkontrol ya. Jadi di puskesmas tolong di anamnesis yang betul ya. Kalau ada yang kelainan urin sedikit tanya, kalau habis tidur suka bengkak enggak atau tidak. Tensi harus dikelola dengan baik ya. Jadi adik-adik di puskesmas tolong menyenangi dulu lah itu apa peran di puskesmas, dengan kecil hati. Anda tuh garda paling depan. Mudah-mudahan dengan Menkes yang baru nih, dokter di puskesmas diperhatikan. Jadi apa kan ini kan dokter, tapi kata saya sih nggak apa-apa. Saya dulu di Malaysia tuh Menkes nggak pernah dokter, ahli ekonomi itu, karena harus nyari duit gimana supaya dokter-dokter itu apa bisa hidup layak gitu. Mana dokter kayaknya ini nggak ada. Ya dok, ini lagi. Ya barangkali ada teman-teman yang sahabat sehat LSI yang ingin bertanya kembali, ini kita masih ada waktu. Dokter Suhailah ada pengalaman nggak dengan kasus ginjal? Nah. Suhailah, bagaimana katanya dok? Silakan dok. Yap. Kebetulan kalau di Rumah Sakit Guntur, dokter, saya juga mendapatkan kewenangan untuk fungsi ASI-tes dengan didampingi dokter Zulkarnain, dokter. Ya, boleh lanjutkan aja. Ya, kemudian memang betul kata dokter. Hilang dok, suaranya maaf, Suhailah. Dokter Hadi, makin ini kasus ginjal. Jaringannya mungkin lagi kurang bagus, dokter. Iya, udah kedengeran lagi dok. Ya, makin kesini memang semakin banyak dok kasus gagal di Rumah Sakit Guntur. Cuman sayangnya di kami baru bisa 2 shift dok. Dan untuk kasus COVID yang COVID paling seperti yang tadi dokter Hadi sampaikan, kami di Rumah Sakit Guntur dialihkan di shift 3. Jadi semua sudah beres, yang HD dan yang terkonfirmasi COVID dicucinya, di hemodialisanya di shift yang ketiga sendirian dok. Di ICU ada HD nggak di ruang ICU? Nggak ada ya? Kebetulan belum dok. Ya. Bisa diusulkan aja ke direkturnya. Karungkit kami mungkin ya dok. Ya, minta ke Pak Terawan. Ya. Kan tentara dia Maijen. Ya. Ya ini juga sebagai informasi mungkin ya untuk sahabat sehat RSI. Alhamdulillah Dokter Hadi, mungkin Dokter Hadi juga belum tahu dok. Alhamdulillah ini baru minggu lalu kita sudah ada ruang khusus dok. Ruang khusus untuk hemodialisis untuk yang terkonfirmasi COVID. Jadi tidak lagi di ruang hemodialisis yang ada sekarang. Ya alhamdulillah karena kita sudah mempunyai 46 mesin ya dok ya. Yang shift pertama yang pagi itu kita sudah full. Dan shift yang kedua itu kita sekitar 36 sampai 40 orang gitu ya. Jadi kita bisa menyimpan atau menyimpan mesin lagi di ruang Pinere ya. Kita punya ruang Pinere. Ada 2 mesin di sana dok.
Ada khusus untuk yang dirawat dan untuk perawat jalan gitu. Alhamdulillah. Jadi sudah alhamdulillah Al-Islam sudah tidak bercampur lagi. Ya walaupun tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Suhaila, banyak yang OTG ya, OTG kita tidak tahu karena kadang-kadang pasien tidak merasa demam, makan paracetamol dulu ketika datang ke ruang hemodialisis sudah tidak demam dan tidak mau ngaku biasanya dok, demam tidak ada. Tapi setelah kita beberapa hari demam tinggi lagi, akhirnya diperiksa rapid minimal, ternyata reaktif. Nah, di swab ternyata positif. Ya memang mungkin kalau menurut saya dok ya sekarang untuk kondisi sekarang ya kita untuk HD ini memang yang penting adalah APD kita kalau kata saya. Ya menurut pendapat saya sih APD ya dok ya, karena bagaimanapun kondisi pasiennya kita harus siap dengan kondisi apapun gitu. Ya kalau yang sudah terkonfirmasi positif sudah kita tahu sudah siap-siap. Tapi kalau yang OTG kan banyak juga yang masih probable. Jadi kalau kami sih lebih mengutamakan APD yang kita siapkan gitu. Dan ruang desinfektan yang lebih kita gencarkan lagi setelah pasien kira-kira memang probable, minimal kita desinfektan dulu ruangan maupun mesinnya gitu. Itu mungkin dok kalau pengalaman di unit HD Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Mungkin itu dok. Ada teman-teman ya dok? Dokter saya sih menduga justru sumber penularan itu di ruang ganti. Buru-buru gitu aja ya. Orang kan terbuka, itu kan ganti baju, buka baju, ada bekas orang gitu. Patutnya pakai kontainer nggak di Al-Islam di tempat itu ganti baju. Masih ember dok, tapi tertutup. Ya, itu harus yang kedaplah sedikit. Karena gini, orang saya pikir kan kalau di ruangan sih tidak ini. Justru sumber penularan dokter kan banyak yang kena, di Hasan Sadikin 2 asisten apa. Jadi saya pikir justru di tempat ganti pakaian, buru-buru aja di situ. Kita APD apapun, tapi kalau di ruangan tertutup kan di tempat ganti itu kan kecil ya. Harus ada kontainer yang kedap lah, ada nggak seberapa yang menutup ya, dan tidak berkerumun ya dok ya, dan makan-makan setelah ganti baju, makan-makan. Dokter kan banyak yang kena. Ya di Al-Islam ada beberapa dok, alhamdulillah tapi sudah sehat. Perawat juga ya. Alhamdulillah. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, silakan, kita masih ada waktu sekitar 15 sampai 15 menit lagi. Barangkali apa aja mau itu apa pengalaman yang itu yang tidak biasa gimana daerah kita mau dengar. Silakan dokter atau sahabat sehat RSI, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Kita Dokter Hadi ini waktunya sedang luang, sisa Dokter Hadi. Terus ini tentang darah tinggi ya, tolong itu diberitahu dokternya ya, itu dokter internisnya. Kalau ada yang tidak terkontrol, kan di HD banyak yang tidak terkontrol itu ya. Ya dok. Jadi ini diperhatikan betul. Apa dari pihak pasien kita harus pastikan dia makan obat secara teratur ya. Dan ini kadang-kadang ada beberapa obat yang terdialisis juga. Jadi kadang-kadang kalau pulang dari itu malah naik nanti di rumah ya. Jadi kita harus diamati itu. Patutnya kalau bisa mah ya setiap pasien mungkin coba 1 kali mah kalau yang punya tensimeter turun ngukur waktu bangun. Kita lihat polanya. Lihat tingginya tuh waktu kapan. Kita harus berikan tambahan di saat itu. Jadi gini harusnya makanya kalau paling tinggi coba siapa yang ini? Dokter Nadia. Nadila siapa? Nadila ya. Paling tinggi tekanan darah kapan Dokter Nadila? Orang biasa aja lah. Dokter Nadila silakan. Maksudnya dok paling tinggi? Nah, jadi kan selama 24 jam itu. Kapan paling tinggi tekanan darah itu? Tekanan darahnya. Orang kan tidak sama itu tuh pagi siang tuh berbeda misalnya 5 sampai 10. Tapi kapan paling tinggi? Harusnya sih sewaktu lagi siang dok, soalnya kan pas siang aktivitasnya lebih banyak daripada malam hari. Terlintas memang seperti itu. Kebetulan saya dulu di Hasan Sadikin mengadakan penelitian pakai ini apa ABPM automatic blood pressure monitor ya. Ternyata itu yang jadi gini ada dua kelompok orang itu. Morning surge ya, morning surge itu jadi gini,
pada orang itu pada jam 4 itu turun tekanan darah tuh. Nah, yang ada yang monitornya tuh meningkat, makanya banyak orang stroke, serangan jantung tuh subuh, coba perhatikan. Jadi paling tinggi itu sudah subuh, ya. Jadi hanya kita yang sembahyang sih mungkin, jadi morning show-nya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau selintas darah itu dikira tinggi tengah hari kan banyak pikiran, duit itu apa, tapi ternyata enggak. Pagi-pagi, nah ada yang deeper dan non deeper, dibagi dua. Jadi orang itu ada yang waktu subuh tuh turun, terus melonjak dengan tinggi. Itu yang kadang-kadang stroke dengan serangan jantung. Ya. Jadi apa namanya? Harus bilang. Sekarang ini saya mau cerita kasus ini aja. Cerita nih kasus kemarin. Dok, maaf, ini ada ini dok sebentar ya. Ada yang bertanya dok satu. Silakan. Apa yang bisa kita lakukan, ya dok? Apa yang bisa kita lakukan sebagai dokter pada pasien glommerulopati ringan sebagai upaya pencegahan supaya tidak ke arah progresif? Samping pemeriksaan darah dan tensi kita rutin. Dari sisi diet, obat-obatan yang harus dilakukan dan dihindari oleh pasien itu apa saja? Jadi yang untuk glomerulopati ringan dok, ya, jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama, tekanan darah harus terkontrol kalau tinggi ya. Itu dulu. Yang kedua, makanan. Makanan, jadi yang proteinnya yang itu aja lah, yang seperti orang gagal ginjal aja makan itu hanya white meat, jadi hanya ayam dengan air tawar. Itu merah, daging merah sebaiknya tidak dikonsumsi oleh dia, apalagi kambing. Ya. Olahraga itu saja lah yang bisa, jadi yang hidup sehat aja. Obat-obatan sih, obat darah tinggi harus terkontrol ya. Tapi yang paling penting tuh makanan kalau kata saya sih. Dulu jengkol masih nemu nggak itu keracunan jengkol? 3 bulan. Di daerah masih ada yang keracunan jengkol? Masih dok. Ada dulu di Hasan Sadikin ada pasien ya ngidam, terus ngidamnya ngidam jengkol, terus akut kini injury. Mampet itu kan kristal jengkol langsung nyumat itu tubulus, dia nggak bisa kencing, kreatinnya naik. Jadi ini harus di-HD ya. Terus harus di-HD si asisten ini saya datang ke kamar saya, dok itu tolong dilihat ada ini. Terus sambil jalannya dia cerita, dok pasien ini sedang hamil muda katanya. Terus ngidam jengkol. Terus di belakang tuh ada suaminya langsung tarik kepala itu leher itu asisten, apa-apaan kamu menghina istri saya? Terus saya kaget ini, terus kenapa Pak? Ya katanya tadi istri saya gara-gara jengkol. Pak, itu kan saya bilang laporan tuh netral saja. Tapi Bapak, karena begini Pak, di Indonesia jengkol itu makanan orang-orang yang pendidikan rendah. Saya bilang itu yang di masyarakat. Jadi Bapak merasa malu. Tapi kalau asisten saya laporan gagal ginjal akibat keracunan Pizza Hut, Bapak tidak akan marah, malah gembira. Saya bilang, jadi ini masalah, jadi dia pikir menghina, tapi kan sebenarnya tidak menghina, datar-datar aja laporan, tapi dia ngikutin dari belakang, kita nggak nyangkok. Langsung, apa kamu menghina istri saya? Saya bilang, kenapa menghina apa? Itu kan dibilang gagal ginjal akibat jengkol, memang benar. Ya kenapa Pak? Itu seperti menghina gara-gara jengkol. Saya bilang, itu mah Bapak aja. Bahwa makan jengkol itu hanya di kalangan yang ekonomi rendah. Sebenarnya enggak. Kalau disebut keracunan itu banget. Ya. Jadi tadi jawabannya mungkin untuk yang glomerulopati ringan itu minimal pemeriksaan tekanan darah ya dok ya? Tekanan darahnya, terus diet, dietnya ya. Diulang sebulan sekali ya. Ada sebulan sekali ya. Ya. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Dr. Dani Kartika. Ini 3 bulan, pasien 3 bulan katanya dok ya. Pasien dengan riwayat 3 bulan lalu pemeriksaan ureum, kreatinin, mikroalbumin normal. Tapi HbA1c 6,7, lalu 2 bulan terakhir gula darah puasa 135 bulan lalu. Kemudian bulan ini gula darah puasa 132. Namun tensi setiap kontrol selalu berkisar antara 150-160 per 90 sampai 100. Untuk jadwal pemeriksaan kimia darah lengkap nanti masih Februari
karena prolanis BPJS. Konjungtiva tidak anamis, piting udem tidak ada. Pasien mengaku menjaga gaya hidup. Apakah pemeriksaan kimia darah tidak apa-apa menunggu Februari atau harus segera dilakukan, Dok? Terima kasih. Terima kasih. Khawatir ada permasalahan pada ginjalnya. Jadi 3 bulan yang lalu, Dok, masih normal, tapi tensi masih tinggi, gula darah tadi sekitar 135 sampai 132, HbA1c-nya 6,7. Jadi pemeriksaan kimia darahnya nanti apakah Februari katanya, Dok? Kenapa tidak periksa urin rutin aja? Urin rutin kan berbicara banyak. Kalau reduksi positif gula darah belum terkontrol. Terus kalau albuminurin negatif ya udah nggak usah sibuk. Jadi Khawatir ya, Dok, ya? Pemeriksaan dengan harus urin kreatinin tidak. Urin rutin juga, makanya saya ingin kepada adik-adik semua ya. Urin rutin itu berbicara banyak, tapi jarang dilihat oleh kita. Jadi urin itu kalau reduksi negatif kok kenapa saya harus periksa gula darah? Pasti normal. Kalau albuminurin negatif, kita kalau albumin dari positif 1, positif 2, nah kita harus cari ini apa yang menyebabkan apa gula darah tidak terkontrol. Kadang-kadang pasien kan sudah pintar, kalau mau ke rumah sakit benar-benar insulinnya bagus, terus dietnya bagus ya. Jadi kita harus melihat pasien ini secara keseluruhan ya. Ada yang sering itu apa menipu-nipu kita harus tahu ya. Jadi urin rutin aja. Ya. Periksa urin rutin aja ya, Dok, ya, cukup ya. Ya. Minimal itu nanti tetap untuk pemeriksaan urin kreatinnya sesuai dengan prolanis BPJS-nya, Dok, nanti bulan Februari katanya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ini sudah habis kan, Dok, kalau pertanyaan? Tadi mau menyampaikan apa lagi tadi? Belum selesai. Keburu nih. Ya. Kasus yang saya sedang visite ya. Terus ada pasien ini di pojok di situ ya. Terus saya lihat, kebetulan saya tuh waktu itu koordinator pelayan, jadi seluruh pasien di Hasan Sadikin itu apa namanya saya lihat. Setiap Senin itu saya lihat seluruh pasien saya lihat. Karena tidak berkewajiban saya itu karena saya chef di kliniknya. Jadi cuma mendapat laporan aja dari staffing engineer. Ada pasien di pojok, saya lihat. Terus itu kenapa pasien itu tidak sadar tuh kenapa? Terus kata asisten, enggak, Dok, katanya itu pasien gagal ginjal tadi malam hiperkalemi ya, kalemi, dihadesito katanya. Terus dia tidur pulas mungkin, Dok, katanya tadi capek. Saya lihat lagi, enggak, tidak sadar. Terus saya bilang asisten, bangunkan. Diguyak-guyak, nggak bangun. Dia bingung, Dok, dari mana tahu dokter jauh-jauh bahwa orang itu kan saya tidak megang atau 4 meteran lah gitu. Dengan saya hanya lihat aja, saya perhatikan tidak sadar. Terus guyak-guyak, terus Dok, dari mana tahu dokter saya tidak? Coba dari mana saya tahu bahwa orang itu tidak sadar? Coba para dokter harus tahu umum. Kalau orang tidur, coba lihat ini pattern itu ada rapid eye movement namanya itu. Itu orang tidur ada periode apnea-nya. Makanya kalau misalnya suami sedang tidur ya, ada rem tangannya, rem itunya, kan apnea. Tidak teratur orang tidur itu. Makanya saya bilang ke asisten yang laki-laki, kalau mau keluar rumah, terus lihat istri ya, mau keluar takut ketahuan, saya bilang lihat tidurnya. Kalau frekuensi tidurnya itu teratur, tidur, saya bilang. Nanti kalau udah ada apnea, kalau orang tidur tuh ada apnea, saya coba perhatikan. Jadi pasien yang tadi saya lihat itu teratur, diguyahkan tidak benar. Saya bilang pasien apa ini? Tadi malam di situ karena hiperkalemi, kaleminya 7. Ternyata itu insulin dengan dextrose 5%-nya tidak dicabut. Udah ini ingat ya, jangan lupa. Perkalemi kan diberikan dulu itu insulin dengan dextrose untuk menurunkan kalium. Begitu mas kurangan HD dicabut tuh. Jangan lupa, itu lupa. Jadi karena
Jadi insulinnya bekerja tuh. Apa di drip itu kan selama hiperkalemium kan insulin memasukkan kalium dari ekstrasel ke intrasel. Tapi begitu di HD, ingatnya begitu di HD orang hiperkalemi lepas itu infusnya dextrose 5% sama insulin. Karena begini, dextrose yang di metabolisme, kalau orang gagal ginjal, si insulinnya tidak bisa memetabolisme insulin. Jadi kalau orang normal masih ya, bukan orang gagal ginjal, dikasih insulin dengan dextrose ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang gagal ginjal, dextrosanya di metabolisme, insulinnya tidak bisa di metabolisme, makanya dia menurunkan gula, hipoglikemia. Ingat, jangan lupa lagi, kalau ada dextrose 5%, dengan dextrose insulin diberhentikan. Ada satu sebelum berakhir saya satu lagi kasus di Al Islam ini. Ada pasien di HD Sito karena ini gangguan itu ada blok. Ternyata makan nanas. Makanya waktu dokter Yaya waktu ada dengan itu ahli gizi itu dari Jakarta segala dari UI kan, saya bilang kalau lihat nanas itu kalau dilihat daftar penukar tidak tinggi itunya kaliumnya itu tidak tinggi. Nah si orang itu makan itu di HD Sito ya, itu jam berapa, jam 2 saya ya, terus jam 2 ditelepon, sesek lagi itu apa namanya, EKG ada blok lagi, diperiksa lagi, saya bilang periksa lagi kalium 7,5. Bingungnya itu tuh meninggal nggak keburu karena kan jam 1 jam 2 itu kan panggil orang HD-nya juga udah disiapkan, tapi keburu meninggal di ruangan karena itu cardiac arrest, hiperkalemi ya. Besoknya bukan besok, kalau ada 2 harian ketemu dengan istrinya sedang mengurus itu ya surat kematian segala. Bapak makan apa? Makan nanas katanya. Pokoknya 3 piring karena dia baca di internet kaliumnya tidak tinggi nanas itu. Lalu dia konsumsi 3 piring. Jadi yang 1 piring setengah awal itu waktu sore, yang 1,5-nya mungkin tengah malam baru turun tuh dari gaster ke duodenum, penyerapan kembali. Makanya ini next time itu jadi pelajaran bagi saya. Kalau yang hiperkalemi, tanyakan konsumsi berapa banyak. Karena BCM 3 piring jadi ada penyerapan lanjutan. Ya, itu jadi pengalaman. Makanya di kedokteran, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Experience is the best teacher. Tapi bayarannya mahal. Seperti tadi kan nyawa tuh bayarannya ya. Saya dapat ilmu yang sangat harga karena itu sih bapak itu. Tapi meninggal, dia bayar meninggal untuk memberi ilmu kepada saya ya. Jadi kita harus hati-hati kalau ada hiperkalemi ditanya. Terus saya tanya nih, apakah di daerah ada yang pernah meng-HD orang yang keracunan alkohol nggak? Mungkin nggak pernah ada. Kan banyak tuh dari Cianjur, dari dokter saya lah nggak pernah di Garut. Yang keracunan alkohol, nggak ya. Kalau di kita, dokter ya pernah nggak? Itu dok, yang di oplosan itu dok, yang di sekitar Cicalengka itu dok, yang berapa orang meninggal ya itu. Berapa? Tapi banyaknya game. Yang di HD berapa dokter? Berapa orang? Oh, 12 lebih. 12 lebih. Iya. 12 orang ya kalau nggak salah ya. Tapi banyak yang game overnya juga. Banyak yang meninggal juga kan dok ya. Banyak ya. Itu ada ya. Tapi tahu nggak waktu itu saya kan ini ini cerita nih, saya kan waktu itu saya belum pulang, pada udah maghrib berapa lah, HD situ, terus udah gitu dari ruang HD-nya, dok tahu nggak, ini kalau keracunan alkohol tidak dibayar oleh BPJS, kan dia bilang gitu, terus di UGD juga, dia bilang nggak, HD situ aja, dia HD semuanya kan ada 12 ada berapa? Yang meninggal ada 4, ada 5 lah, 22. Saya HD, terus gitu.
Yang lucu pas gitu di HD, saya tahu itu besoknya dari BPJS-nya, "Dok, ini katanya tidak dibayar, kan ada peraturan." Ternyata ada ya kalau keracunan alkohol segala tidak di-cover oleh BPJS. Nggak apa-apalah nanti, direktur juga Dokter Iqbal, terus, "Dok, sana confirm ini apa namanya, tidak dibayar." "Nggak apa-apalah saya yang bayar, tapi jangan sekaligus, nanti dicicil aja Dokter Iqbal." Saya yang bayar karena saya yang memerintahkan itu. Tapi ternyata Tuhan tidak tidur. Pendengaran kasus ini ke Bupati Bandung, bayarin oleh Bupati. Tuh, dipresentasikan saya di Jakarta waktu itu, di depan Penefri. Jadi saya bilang, kita dokter dengan playing God, mewakili Tuhan di dunia ini, sehingga orang begitu tidak perlu ditolong sama masyarakat. Enggak. Coba kalau saya tidak tolong, mereka udah ke neraka semua. Tapi semua begitu pulang, awas sekali lagi, jangan sekali-kali lagi. Nanti kalau nggak ada saya, kamu udah akhirat sana, mungkin masuk neraka. Tapi saya semua begitu pulang diberitahu, jangan ini, itu ada saya. Ya Tuhan yang memperpanjang, tapi melalui saya bilang kalau ke rumah saya. Dan itu di apa nih? Yang nggak Sadikin meninggal semua. Kan itu ada korannya. Saya gunting di koran di situ. Iya, Sadikin saya tempel. Yang al-Islam hidup seberapa 8 orang atau 8 yang Sadikin, yang keberung meninggal semua karena dari adik. Saya tempel itu guntingan pikiran ayat di peninggalan. Ada seorang guru besar di Tetenaun ini ditempel di situ. Yang menunjukkan dia nanti keberhasilannya. Karena keberhasilan ini jadi pelajaran, kita itu tidak boleh itu apa namanya playing God. Diam aja. Saya tempel di situ ngambek. Soalnya Sadikin maut semua, di saya 12 hidup. Tapi lucu tuh kasus itu. Ada satu kasus ya. Itu pemimpinnya. Kata perawat, "Dok, itunya penisnya ereksi terus." Saya benar. Tidak saudara, besok nggak masih kena itu ereksi. Terus sampai hari keempat tuh nggak lemek-lemek, terus saja ereksi. Saya bingungnya ini kan berarti ada trombus di situ ya, ada trombus. Saya nyari-nyari, ternyata di kepalanya juga ada ini, ada di CT scan ada trombus juga. Jadi hypercoagulable state namanya. Jadi ngumat di mana-mana. Saya cari alkohol tidak ya. Ternyata kokain yang bisa yang menimbulkan itu. Keracunan kokain bisa menimbulkan sumbatan di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang di penis dan di otak sekaligus. Kan saya presentasikan di Penefri Jakarta untuk penemuan kasus itu. Saya cari, tapi kalau belum ketemu saya nyari-nyari, akhirnya ketemu itu kokain. Terus saya, ini siapa orang ini? Ternyata orang penting. Jadi dia makanya bisa membeli kokain itu orang penting sih orang itu. Jadi, ya ada ilmu baru ya yang didapat. Jadi kalau kita menolong orang, Tuhan juga memberi ilmu kepada kita ya. Itu harus yakin. Itu aja mungkin dokter ya. Sudah ya. Terima kasih ya Dokter Hadi atas presentasi dan tadi pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi bekal ya buat kita. Karena Dokter Hadi kan sudah pengalamannya begitu banyak ya. Masuk tadi dalam hal menangani pasien juga bagaimana trik dan seninya mengelola pasien tersebut. Jadi kita tidak melihat, kalau yang saya selalu ingat dari pesan Dokter Hadi itu, kita itu ketika mengobati orang itu jangan melihat angka, ya gitu ya, tidak melihat angka, tapi lihatlah pasiennya, karena angka itu hanyalah penunjang gitu, tapi lihat pasiennya. Itu yang selalu saya ingat ketika saya di pelayanan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin saya beri kesempatan lagi sampaikan kembali atau barangkali ada tanggapan, silakan. Kita tutup. Mangga Dr. Suhaila atau dokter-dokter yang lain memberikan tanggapannya atau pertanyaan. Tidak ada mungkin ya, cukup ya. Alhamdulillah.
Mungkin saya tidak akan memberikan ini dari ada beberapa chat. Terima kasih ilmunya dok gitu. Terima kasih ilmunya dapat juga ilmu agamanya juga katanya dok. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu sebagai apa sesuai dengan isi Rumah Sakit Al-Islam menuju sehat bermanfaat dan apa tadi unggul terpercaya dan Islami mungkin itu yang kita pegang di Rumah Sakit Al-Islam Bandung ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan memberikan kesimpulan karena mungkin tadi sudah jelas ya diulang-ulang oleh Dr. Hadi. Sekali lagi terima kasih Dr. Hadi atas ilmunya dan juga saya mengucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sahabat-sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Mudah-mudahan tidak hanya ini bukan yang terakhir ya, mudah-mudahan kita akan mengadakan lagi walaupun secara virtual walaupun daring, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Ya dok? Mudah-mudahan COVID lekas berlalu lah. Nah, kita bisa ketemu itu juga dok. Secara fisik ya. Dan nanti di Garut lah panas. Terus Amin. Amin ya. Ya, alhamdulillah, amin. Ya mudah-mudahan tadi kita juga selalu berdoa, mudah-mudahan COVID ini selalu agak segera berlalu dan kita dapat bersilaturahim secara fisik kontak langsung ya. Jadi mungkin lebih erat lagi silaturahim di antara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah dan istighfar. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup nanti dari panitia mungkin dibuka dulu videonya masing-masing seluruh peserta. Kita akan foto bersama sebagai bukti bahwa kita sudah bersilaturahim pada kesempatan hari ini. Baiklah, saya akhiri saja. Nanti mungkin dari MC yang akan memberikan instruksi atau mengomandai tentang foto bersama ini, saya cukupkan saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Kang Hadi, silakan untuk memimpin kembali. Silakan Kang Hadi. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Haja Rokayah MM, moderator kita pada kesempatan webinar deteksi dini gagal ginjal di fase 1 ini. Terima kasih juga untuk Dr. Hadi. Ya, sehat-sehat selalu ya. Amin. Jangan bosan nanti Promkes Rumah Sakit Al-Islam mengundang kembali dok untuk webinar-webinar selanjutnya dok. Ya. Dan mohon izin untuk seluruh peserta mumpung masih ada Dr. Hadi di tengah kita untuk berfoto bersama dibandingkan lebih dahulu. Silahkan diaktifkan videonya masing-masing. Ya, dan sambil menunggu mengaktifkan videonya masing-masing, saya ucapkan terima kasih kembali untuk Pak Sefi dan kawan-kawan dari Fresh News yang telah mendukung, mensupport kegiatan ini. Kemudian juga untuk seluruh peserta yang telah bergabung berpartisipasi pada kesempatan webinar kali ini. Ada 125 orang yang mendaftar, namun sedianya pagi ini yang baru bisa bergabung banyak 75 partisipan. Alhamdulillah ya, ilmunya tadi sudah kita dari Dr. Hadi sangat berharga dan bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu dokter di fase 1, mudah-mudahan ini menambah pengetahuannya kembali, apalagi penanganannya di fase 1 ya tentang deteksi di gagal ginjal. Dan jangan lupa tadi di chatnya juga sudah dikirimkan untuk form isian sertifikat, mohon diisi dengan nama lengkap dan juga gelarnya. Nanti di Rumah Sakit Al-Islam Bandung akan kirim per WhatsApp atau email. Baik, sudah siap? Bapak admin sudah siap? Oh, belum pada on. Silahkan, masih kita tunggu di-on-kan kembali videonya masing-masing sebelum kita mengakhiri silaturahim kita pada kesempatan siang hari ini. Ya? Ya? Tidak apa-apa ya. Yang aktif saja mungkin Pak Edwin di dokumentasikan yang ada. Ya, sekali lagi dari Promkes Rumah Sakit Al-Islam Bandung, mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada narasumber kami Dr. Hadi Matakum KGH, sehat-sehat selalu dok. Kemudian juga untuk moderator kita Dr. Haja Rokayah MM, terima kasih telah memandu presentasi dan juga tanya jawab pada kesempatan kali ini. Ya, sudah didokumentasikan. Satu slide pertama, hitungan ketiga.
3, 2, 1. Baik, berikutnya slide kedua. 3, 2, 1. Ya, slide ketiga. 3, 2, 1. Baik, sudah admin, sudah semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, dari saya tadi yang memandu kegiatan atau webinar dari Satu ini. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, juga sponsor, dan juga partisipan yang telah mendukung kegiatan ini. Nantikan kembali undangan webinar kesehatan lainnya, insya Allah. Dan kita tutup silaturahim kita pada kesempatan siang hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majid sama-sama. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa. Ya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.